Baik Bapak Ibu, kita bersyukur sekali ada seorang dari teman kita yang terpanggil untuk mengikuti diklat calon kepala sekolah. Berapa orang orang yang Kampar ini? Dari Kampar cuma 17. Saya berharap makin banyak dari Kabupaten Kampar ini, karena udah banyak yang kosong. Banyak yang kosong sudah. Setelah itu banyak lagi yang mau pensiun. Ternyata hanya 17 orang. Mudah-mudahan lulus semua, dan salah satunya adalah Pak Dodi. Dia mudah-mudahan beliau bisa sukses. Kemarin Bu Rostiana saya juga berharap lanjut dia. Tapi karena terkait terkendala ya masa kerja Bu Rostiana. Tapi kabarnya masa kerja itu enggak masa kerja ketika P3K aja, bisa diikut ketika dia sudah menjalankan tugas, apakah itu sebagai ya guru yang di SK kan di gubernur kemarin ya, kontrak provinsi ya. Saya dengar kemarin itu ada perubahan regulasi seperti itu. Nah, saya sering berkonsultasi dengan bagian tenaga kependidikan. Kemarin Kamis mereka berangkat ke Jakarta membahas masalah regulasi tentang kepala sekolah dan pengawasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka kegiatan guru belajar ya, karena hari Sabtu kita ada kegiatan guru belajar. Di sini saya mengambil sedikit momen aksi nyata. Salah satu tugas akhir saya mengikuti pelatihan BCKS, yaitu melakukan seminar di komunitas belajar dengan jumlah anggota minimal 20 orang. Jadi alhamdulillah quorum kita sampai, jadi bisa dilaksanakan di sekolah. Jadi saya laksanakan di sekolah komunitas itu juga ada. Selanjutnya selawat dari salam tak lupa kita hadirkan pada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan saya kesempatan dalam forum ini untuk menyampaikan seminar tentang supervisi akademik. Apa itu supervisi akademik? Inilah yang akan saya jelaskan. Saya bukan mengguru Bapak Ibu, saya hanya menyampaikan apa yang sudah dipelajari. Mungkin kita sama-sama sudah tahu, jadi ini hanya mengulang kaji ya. Mengulang kaji bagaimana supervisi akademik itu sebaiknya dilakukan. Ini bagaimana pentingnya konsep supervisi akademik. Supervisi akademik itu kompetensi wajib seorang kepala sekolah berdasarkan Permen Diknas nomor 13 tahun 2017 dengan tujuan meningkatkan profesionalitas guru ya, untuk meningkatkan secara langsung berimbas kepada prestasi peserta didik. Manfaatnya membantu guru mengelola pembelajaran melalui konsultasi, pelatihan, umpan balik. Ada beberapa perbedaan antara supervisi akademik dengan non-akademik. Yang pertama berkaitan dengan fokus dan tujuan. Kalau supervisi akademik itu lebih berorientasi pada refleksi dan peningkatan kompetensi guru ya, keprofesional guru. Ini kalau yang non-akademik itu bersifat administratif, yang detailnya hanya berkas-berkas administrasi saja. Kalau supervisi akademik itu berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru itu sendiri. Dia menentukan apa fokus yang harus dikembangkan oleh guru tersebut selama supervisi. Yang kedua, pendekatannya lebih ke kolaboratif. Ya, pendekatan supervisi akademik lebih bersifat kolaboratif, adalah hubungan kerjasama atau mitra antara kepala sekolah dengan guru atau yang mensupervisi dengan guru yang disupervisi. Jadi sama-sama, bukan sebagai atasan dengan bawahan ya. Untuk yang supervisi non akademik lebih pada mengontrol manajerial. Yang kedua,
Ini ada pandangan ahli yaitu supervisi akademik sebagai cara membangun hubungan profesional dibandingkan supervisi non akademik. Pendekatan supervisi ada 4. Yang pertama directive control, yaitu pendekatan memberi pilihan bagi guru bertujuan memberikan solusi langsung. Ini yang pertama, tingkat pertama ya, langsung diberikan solusi. Itu yang pertama. Tingkat yang kedua direktif informal, yaitu guru diberikan solusi-solusi yang cocok, nanti guru pilih sendiri apa solusinya. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga yaitu kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sejajar antara guru dan supervisor dalam merancang solusi. Ini sudah bekerja sama. Kayak tadi solusinya dikasih oleh supervisor, kalau yang ini secara bersama-sama menentukan solusi. Itu tingkat yang ketiga. Tingkat yang terakhir yaitu non direktif, yaitu memberikan kebebasan penuh kepada guru. Berarti di sini guru itu sendiri yang menentukan solusi yang dihadapinya untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya di kelas. Nanti yang lebih bagus yang tingkat yang terakhir. Di supervisi akademik ada 3 kegiatan. Yang pertama pra-observasi, yang kedua waktu observasi, dan terakhir pasca observasi. Di kegiatan pra-observasi, di sini seorang supervisor harus menanyakan apa tujuan dari observasi yang akan dilaksanakan. Diskusikan secara spesifik, misalnya dalam pembelajaran kali ini apa yang akan ditanya oleh supervisor. Tidak melihat dari awal sampai habis nanti dicatat apanya, tapi ditentukan. Misalnya di dalam kelas itu ingin melihat bagaimana cara diskusi kelompok, jadi tentukan. Yang dilihat itu adalah bagaimana cara manajemen waktu, manajemen kelas. Jadi tentukan apa poin yang akan disupervisi dalam kelas sehingga supervisi lebih terarah. Yang kedua, membuat kesepakatan mengenai fokus observasi yang tadi itu ya. Yang terakhir, menyusun metode observasi. Metode ini memastikan instrumen. Ada instrumen terbaru yang diterbitkan oleh kementerian, yaitu instrumen yang akan dibawa berupa checklist, catatan terbuka, dan juga boleh berupa video sesuai dengan tujuan yang ada. Lanjut, menentukan waktu optimal. Seperti tadi harus ada tentukan waktu kapan dilaksanakan supervisi. Terakhir, mengklarifikasi ekspektasi guru, yaitu supervisi dilakukan dalam suasana kolaboratif, memastikan guru memahami bahwa observasi bukan untuk penilaian kinerja, melainkan peningkatan profesional. Di sini bukan untuk penilaian kinerja, tapi untuk meningkatkan profesional guru. Di tahap observasi ada kegiatan mencatat interaksi antara siswa dan guru, menggunakan instrumen yang valid, membuat pembeda observasi dan interpretasi, yaitu memisahkan antara deskripsi aktivitas nyata di kelas dengan penilaian subjektif. Di sini tidak boleh seorang supervisor itu menilai berdasarkan subjektivitas, tetapi harus berdasarkan temuan yang ada dalam ruangan ya. Ini kadang-kadang kita menilai secara subjektif. Jadi kalau kemarin itu ada di sekolah kan dibagi-bagi guru yang akan melakukan supervisi. Diusahakan ketika pembagian guru yang supervisi itu lihat dulu kedekatan antara guru si A dengan si B. Kalau dia lagi berkonflik, usahakan jangan dalam satu kelompok, karena nanti akan berpengaruh pada hasil penilaiannya. Ini untuk yang terakhir yang untuk interpretasi tadi. Yang kedua, menyoroti pembelajaran mendalam, karena sekarang lagi giat-giatnya pembelajaran mendalam. Tidak boleh disebut deep learning ya, karena deep learning dengan pembelajaran mendalam itu berbeda. Deep learning itu adalah sumber utamanya di Indonesia, diadopsi dan dimodifikasi menjadi pembelajaran mendalam ya. Deep learning itu salah satu sumber atau rujukan ya untuk pembelajaran mendalam. Jadi beda antara deep learning dengan pembelajaran mendalam. Di pembelajaran mendalam ini ada kita bahas bersama kemarin, ada pengalaman belajar, jadi di situ ada mengaplikasi, memahami,
dan merefleksi. Jadi di sini adalah fokusnya di mana. Mungkin nanti seorang guru fokus di mengaplikasi, berarti nanti supervisor akan melihat kegiatan mengaplikasikan apakah sudah dirasakan atau belum. Jadi sesuaikan dengan pembelajaran mendalam. Yang ketiga, mengamati teknik guru. Ya, seorang guru di kelas itu berbagai macam teknik supaya kelasnya dapat berjalan dengan optimal. Ya, bagaimana cara teknik guru itu melaksanakan nanti apakah efektif atau tidak, itu akan dibicarakan di pertemuan pasca observasi. Yang terakhir, melakukan hasil observasi dengan pendekatan. Yang pertama, melakukan deskripsi teman, yaitu berdasarkan teman-teman yang ada di dalam kelas. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas berdasarkan taksonomi pembelajaran Bloom dan Solo. Ini yang dipakai dalam pembelajaran mendalam, taksonomi Bloom dan taksonomi Solo. Terus menerjemahkan analisis ke dalam pendekatan. Fungsi utama dari supervisi itu adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, guru merasa cemas karena fokus utama adalah penilaian. Sedangkan di supervisi akademik, fokusnya bukan penilaian, tapi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran atau pengembangan diri guru. Yang ketiga, tindak lanjut pasca supervisi belum optimal. Setelah supervisi, ya supervisi itu aja, tidak ada tindak lanjutnya. Seharusnya di supervisi akademik itu berdasarkan temuan yang ada dalam kelas harus ada tindak lanjut berikutnya. Yang keempat, kurangnya inovasi dan motivasi guru yang menyebabkan kualitas pembelajaran itu stagnan atau tidak bergerak. Nah, ini tujuan dari apa ini yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran melalui supervisi yang efektif dan memberdayakan guru. Tujuan khususnya meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran inovatif. Yang ketiga, guru mampu merefleksikan diri dan merencanakan tindak lanjut secara mandiri dalam waktu 6 bulan. Kepala sekolah dan tim memiliki kompetensi coaching. Di sini tujuannya kepala sekolah ataupun tim yang melakukan supervisi harus mampu memahami apa itu coaching. Coaching beda dengan mentoring, Bu. Ada coaching, mentoring, ada lagi konseling, beda juga. Tujuannya masing-masing berbeda. Kalau coaching lebih pada masalah diselesaikan oleh orang yang mendapatkan masalah, sedangkan mentor masalah solusi diberikan oleh mentor langsung kepada mentinya. Nih, mengubah pola yang tadi itu pendekatan coaching itu ada 3, pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi. Ini yang dijelaskan tadi, apa aja kegiatan pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi. Tahapannya ini, tahapan pelaksanaan, sosialisasi, dan pelatihan, itu bulan pertama. Ini rancangan proyek yang saya buat. Yang kedua, supervisi coaching secara rutin dan dokumentasi itu dilaksanakan selama bulan kedua sampai bulan kelima. Terus yang terakhir, pasif, refleksi, dan pemantapan. Itu evaluasi secara kegiatan supervisi coaching yang rutin dilaksanakan. Nah, indikator keberhasilan yang pertama, peningkatan keterampilan guru diukur melalui instrumen. Jadi setiap kegiatan di sekolah itu harus ada instrumen alat ukur apakah suatu kegiatan itu berhasil atau tidak. Selama ini di sekolah instrumen itu hanya berdasarkan catatan-catatan saja, tapi tidak ada instrumen alat ukur yang pas, ya. Jadi setiap program harus ada instrumen dan evaluasinya. Yang kedua, peningkatan motivasi dan kemandirian guru diukur melalui survei. Yang ketiga, perubahan paradigma supervisi. Ini diukur berdasarkan umpan balik guru. Dampaknya, yang pertama, terbangunnya budaya refleksi dan kolaborasi di sekolah. Diharapkan dengan supervisi ini, nanti budaya refleksi itu sudah menjadi kebiasaan atau menjadi budaya dalam lingkungan sekolah. Dan juga terjamin kolaborasi di seluruh
guru-guru yang ada di sekolah. Yang ketiga, meningkatkan kualitas praktik pembelajaran dan hasil belajar siswa. Nah, ini salah satu bagian penutup, yaitu model proyek ini tidak membutuhkan biaya besar, jadi ini tidak perlu biaya ya, karena ini langsung saja kita berkolaborasi bersama-sama dalam lingkup sekolah kita. Fokusnya adalah perubahan pola pikir PPT berubah menjadi PPD ya. Kemarin sudah dijelaskan juga pola pikir bertumbuh ya, bertumbuh. Terus sangat potensial direplikasikan di sekolah-sekolah yang lain. Selama ini kan saya terus terang kalau berarti tadi kan harusnya guru yang minta disupervisi oleh kepala sekolah gitu kan. Kalau selama ini kan kita kan supervisi dilakukan oleh kepala sekolah, saya mau supervisi nanti gitu kan. Nah kalau sekarang kan berarti kita dulu loh yang punya kepentingan untuk disupervisi kan gitu ya Pak. Apakah itu karena memang sesuai dengan tuntutan guru sekarang Kak atau bagaimana? Jangan kita berpikir ini siapa yang butuh dan siapa yang membutuhkan. Ya, kalau kita masih berpikir seperti itu, maka yang berpemikiran dia yang dibutuhkan akan memposisikan diri sebagai ya tadi mentor ya. Ya. Sedangkan dalam konsep supervisi itu harus bottom up. Bottom up itu artinya memang dari individu masing-masing. Ya karena kalau kita menilai kebutuhan walau bagaimanapun muaranya kan jelas kinerja ya. Kalau sekarang ini nggak bisa lepas dari itu. Itu muara akhirnya. Tapi yang lebih dituntut lagi sebetulnya adalah peningkatan kompetensi itu sendiri. Sejak kurikulum yang dulu juga begitu. Cuma pendekatannya tadi berbeda. Kalau dulu disebut dengan supervisi klinis. Klinis itu ada klien, ada yang mengobati begitu ya, dokternya ya. Kalau sekarang diposisikan sebagai orang yang bermitra, coaching. Ya ini untuk lebih memberikan motivasi kepada bapak ibu guru. Kalau selama ini kan banyak berprinsip kalau di supervisi itu seakan-akan mendapat beban yang terlalu berat. Sebetulnya bukan seperti itu konsep. Sehingga muncul takut di supervisi karena itu muaranya nilai. Walaupun nanti ujung-ujungnya ke situ juga, ke kinerja juga, tapi lebih penting sebetulnya bermuara kepada peningkatan proses pembelajaran manajemen kelas itu. Tentu kalau manajemen kelas, yang di kelas itu kan bapak ibu guru ya. Nah, ingin dilihat di mana kekurangan, di mana yang masih disempurnakan. Jadi itu makanya supervisi itu yang idealnya itu seperti sampaikan Pak Dodi tadi, sifatnya bottom up. Kebutuhan guru sebetulnya, tapi bukan kebutuhan untuk nilai tadi itu, tapi kebutuhan dia merasa belum sempurna dalam melaksanakan pengelolaan kelas itu, manajemen kelas itu, masih merasa kurang, masih merasa ada yang belum pas. Jadi idealnya seperti itu Bu, ya, bersifat bottom up. Yang lebih butuh itu butuhnya untuk kesempurnaan proses pembelajaran itu tadi, bukan kebutuhan yang bermuara pada nilai yang kita katakan itu. Jadi kita ubah orientasi seperti itu kan pada dia. Ya. Jadi sekarang ada istilah perubahan mindset ya, mindful ya.